Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Julita dengan NIM C0C023036. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penyusunan anggaran jangka pendek, yang mana dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI. Baiklah, saya akan memulai presentasinya. Yang pertama yaitu pengertian anggaran jangka pendek. Perencanaan jangka pendek merupakan jenis perencanaan organisasi untuk jangka waktu sampai dengan 1 tahun. Dalam perencanaan jangka pendek ini, organisasi rencana-rencana keuangan untuk mencapai tujuan organisasi sebagaimana ditetapkan. Inilah yang disebut perencanaan keuangan atau penganggaran. Arus kas jangka pendek. Anggaran kas jangka pendek umumnya disusun dengan cara menelusuri jejak berbagai kegiatan perusahaan yang mengakibatkan terjadinya arus fisik masuk dan arus fisik keluar. Arus balik dari jejak arus fisik yang masuk akan mengakibatkan terjadinya arus kas keluar. Demikian pula sebaliknya. Arus balik dari jejak berbagai arus fisik keluar akan mengakibatkan terjadinya arus kas masuk. Dalam skema tersebut terlihat adanya 4 pihak yang sekaligus menjadi penyalur dana dan penerima dana. Mereka itu adalah perusahaan yang melaksanakan proses produksi atau barang atau jasa sebagai pihak pertama dan pengambilan inisiatif atas terjadinya keseluruhan arus kas dan arus fisik dalam keseluruhan sistem itu. Para rekanan atau pemilik faktor produksi yang bergerak dalam pemasaran faktor produksi dan pengambilan inisiatif atas terjadinya keseluruhan arus kas dan arus fisik dalam keseluruhan sistem itu. Konsumen atau pembeli produk perusahaan merupakan pihak yang membutuhkan produk perusahaan untuk dikonsumsikan sendiri atau dijual. Kembali, pemilik dana atau pemerintah adalah sebagai pihak yang mempercayakan modal untuk digunakan oleh perusahaan. Skema berikut akan memberikan gambaran yang jelas adanya berbagai keluar dan masuknya arus kas dan arus fisik. Itu bisa dilihat dari contoh pada gambar di bawah ini. Rencana penambahan modal. Untuk menentukan rencana penambahan modal dan pemilihan jenis modal yang ditambah diperlukan perhitungan tingkat imbalan atau rate of return, retabilitas ekonomi, dan retabilitas modal sendiri. Rumusnya yaitu rencana penambahan modal dibagi tingkat imbalan sama dengan atau laba usaha kali persentase tambahan modal dibagi tambahan modal. Retabilitas ekonomis adalah laba usaha atau modal usaha. Rumusnya yaitu laba usaha dibagi total modal ditambah tambahan modal. Jika perhitungan tingkat imbalan dan retabilitas ekonomis lebih besar dari tingkat bunga atau biaya modal pinjaman, maka rencana penambahan modal dapat disetujui. Retabilitas modal sendiri digunakan untuk menentukan jenis modal yang ditambah. Rumusnya yaitu laba setelah pajak dibagi modal sendiri. Penyusunan anggaran keuangan. Anggaran keuangan disusun berikut ini terdiri atas anggaran kas masuk dari jualan, anggaran kas keluar untuk pembelian bahan baku, anggaran kas untuk biaya tenaga kerja langsung, anggaran kas keluar untuk biaya overhead pabrik, anggaran kas dan arus kas, anggaran piutang usaha, anggaran cadangan penghapus piutang, anggaran pinjaman tenaga kerja, anggaran persediaan produk jadi akhir, anggaran utang usaha, anggaran utang bank dan utang jangka panjang, anggaran laba ditahan, anggaran cadangan depresiasi aset tetap, dan anggaran neraca. Bagian anggaran
Jangka pendek. Bagian anggaran jangka pendek yaitu anggaran operasional yang menunjukkan rencana operasi atau kegiatan untuk suatu periode akuntansi yang akan datang. Anggaran ini terdiri dari satu anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pemakaian bahan langsung, anggaran pembelian bahan baku, anggaran upah langsung, anggaran pembelian biaya overhead, anggaran persediaan bahan baku dan barang jadi, anggaran biaya penjualan dan promosi, anggaran biaya administrasi, anggaran kas, anggaran piutang, dan lain sebagainya. Baiklah, itu tadi presentasi dari materi tersebut. Saya akhiri, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.